ciri-ciri anak soleh-solehah yang berkualitas. Nah, untuk ciri-cirinya yang pertama itu mudah dinasihati. Kemudian pastinya itu berkaitan erat dengan kecerdasan anak. Yang ketiga, aktif bertanya. Ini kaitannya dengan rasa ingin tahu anak yang tinggi terhadap apapun yang ada di alam semesta, terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya. Karena anak-anak yang kurang aktif, anak-anak yang pendiam itu sebenarnya kita harus lebih khawatir daripada anak-anak yang ceriwis, yang nanya terus, seperti yang kemarin Bapak sampaikan tentang anaknya beliau yang bertanya tentang Allah itu seperti apa, kemudian Allah itu sebesar apa, begitu. Nah, itu yang perlu kita siapkan karena anak-anak kita nanti pasti banyak bertanya tentang hal seperti itu. Kemudian ciri-ciri selanjutnya sopan dan santun terhadap orang tua. Yang selanjutnya berbakti kepada orang tua, berprestasi, berprestasi, ramah terhadap masyarakat. Ini kaitannya dengan kemampuan sosialnya, nanti adaptasinya terhadap lingkungan-lingkungan baru, entah itu di sekolah baru, karena di setiap grade anak kita itu akan menghadapi di sekolah, kalau misal di PAUD kan di PAUD, di kelompok bermain, kemudian di TK, SD atau MI dan seterusnya itu akan bertemu dengan orang-orang baru. Nah, ini menurut saya pribadi, tambahan sedikit ya, menurut saya pribadi perlu kita latih anak-anak untuk naik kendaraan umum, karena dengan naik kendaraan umum itu anak-anak akan berlatih ketemu dengan orang-orang baru. Karena saya pernah punya teman, dari kecil itu dia sudah difasilitasi oleh orang tuanya apa-apa pribadi. Jadi dia cenderung lebih egois dan lebih individualis. Dia sulit memulai pembicaraan dengan orang lain. Nah, hal-hal seperti ini yang mengganggu perkembangannya nanti. Karena teman saya itu juga dia merasa gimana ya caranya untuk memulai pembicaraan dan lain sebagainya. Dia merasa itu sangat mengganggu. Jadi hal-hal kecil, hal sepele itu sebenarnya nanti akan berefek panjang kepada anak kita. Nah, selanjutnya rajin beribadah. Ini pasti karena cermin dari anak-anak yang solih-solihah nanti itu tercermin dari bagaimana dia beribadah. Yang selanjutnya berjiwa sosial. Ini kaitannya dengan yang tadi, ramah terhadap masyarakat, bertanggung jawab pastinya terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarga dan lingkungannya. Dari waktu dia kecil, dia harus dilatih bagaimana dia bertanggung jawab atas dirinya, tentunya sesuai porsinya. Jangan sampai kita membebankan di anak-anak yang seharusnya usia belajar, di usia yang harus fokus di pendidikan, kita bebankan masalah-masalah ekonomi dan lain sebagainya. Kita kalau bisa sebisa mungkin menekan hal-hal yang harusnya itu beban orang tua, jangan sampai bocor ke anak, karena nanti akan menjadi beban tersendiri untuk anak-anak dalam menempuh pendidikan. Kemudian selanjutnya selalu mendoakan orang tua. Nah, ini kan salah satu hal yang tidak terputus ketika kita meninggal. Ketika seorang insan meninggal itu ada 3 hal, dan salah satunya adalah doa anak yang solih-solihah. Nah, kita berharapnya anak-anak kita nanti bisa mendoakan kita, tentunya dengan seperti yang disampaikan kelompok papa mama muda tadi ya, pembentukan anak-anak yang dari kecil sudah dilatih berdoa, beribadah dan lain sebagainya. Tentunya itu bentukan kita. Kalau kita hanya mengandalkan sekolah, mengandalkan tempat taman pendidikan Al-Quran, TPA, TPQ dan lain sebagainya, lalu di mana peran kita untuk mendidik anak? Kan begitu ya. Kemudian selanjutnya jujur ini juga pasti butuh sekali modeling dari kita, butuh sekali peran kita sebagai orang tua untuk mencontohkan seperti yang disampaikan tadi. Kita percuma kalau misal ngasih tahu teori banyak panjang kepada anak, tapi ternyata secara prakteknya kita nggak bisa. Pasti anak kan juga mikir, bapak ngomong gitu tapi kok bapak sendiri begitu ya, kan begitu. Nah, itu kejujuran dalam bersikap, berpamitan ya, selalu berpamitan dan dibudayakan bersalaman ketika mau pergi.
ini nanti susah senangnya kita ada di situ. Karena kalau sampai sudah teledor, ya na'udzubillah ya, jangan sampai kita itu membiarkan anak ketika tetangga nanya, anak SMP kemana? Duh, nang di rumah. Biasanya ini memang begitu, pulang sekolah bulan begitu, jangan dibudayakan seperti itu kalau bisa. Jadi kemanapun mau pergi beli jajan atau mau pergi kemanapun itu dibudayakan untuk berpamitan, karena nanti dia akan terbiasa sampai besar. Nah, selanjutnya berakhlak mulia. Ini tentunya karena ibunya, induknya akhlak mulia itu sabar, jadi diiringi dengan kesabaran. Jadi melatih anak. Kalau saya pernah, mungkin teman-teman pernah melihat siapa itu Instagramnya Retno Hening. Retno Hening, ibunya Kirana. Nah, itu dari kecil sudah dilatih sabar, bagaimana sabar. Jadi ketika Kirana dari usia berapa bulan menangis, minta minum, minta susu ibunya, sabar. Benar anaknya belum bisa mengucapkan sabar, tapi dia sudah tahu arti sabar. Sabar gimana sabarnya, dia menangisnya diam terus begini, kayak begitu nih. Kurang lebih begitu. Jadi dari kecil sudah diajari seperti itu. Hormat kepada yang lebih tua. Nah, ini kaitannya dengan sopan santun terhadap orang tua tadi. Dan yang tidak tertinggal kreatif, membiasakan berperilaku rendah hati, membantu meringankan beban orang tua. Nah, membantu meringankan beban orang tua, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai kita artikan kamu itu sudah saya sekolahkan segini tahun, sekarang harusnya kamu bisa membalas apa yang sudah saya berikan. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Insya Allah nanti kalau kita sudah menjadi orang tua pasti mikirnya, ya siapa lagi yang dicarikan kalau bukan anak, kan begitu gitu. Jadi jangan sampai kita membebani anak nantinya. Dan boleh menambahkan kelompok yang tadi ya? Kalau boleh menambahkan sedikit, tadi sudah sangat lengkap dan saya sangat terinspirasi banyak. Tapi ketika mendidik anak, ketika tidak ada kekompakan antara dua orang, jadi kita menghindari adanya dualisme orang tua, karena kita kan pasti dua insan, dua pikiran dan berbeda. Nah, di situ jangan sampai nanti ketika ibunya bilang, ketika anaknya minta, ibu minta coklat, terus ibunya bilang, nggih, kemarin sudah, minggu depan nggih, dan ternyata ayahnya bilang, nggak apa-apa, mau coklat nggak apa-apa, begitu. Terus ketika ibunya bilang, nak, ayo tidur, sudah jam 9, besok sekolah, nanti apa kalau nonton bola sampai malam, biasanya bola jam 2 dini hari, kayak begitu nih, sampai malam, apalagi anak cowok, biasanya kalau sudah suka bola begitu. Nah, ibunya menasihati, nak, ayo tidur, nanti subuhnya kesiangan, nanti gak bisa sholat tahajud. Tapi bapaknya sebagai sesama laki-laki kata, gak apa-apa anak cowok kok. Nah, itu efeknya ada dua menurut saya. Yang pertama, nanti anak akan bingung pola mendidik antara ibu dan ayahnya. Yang kedua, yang lebih fatal lagi, entah nanti ketika anak itu setuju dengan pemikiran ibunya, dia akan berpikir, loh ayah kok begini. Ketika dia berpikir lebih setuju kepada pendapat ayahnya, dia akan merasa ibuku begini, lebih rendah. Jadi bisa menjatuhkan martabat salah satu di antara kita, karena kita itu personil. Bisa ditulis Pak ya? Nih. Diterima nggak? Halo, diterima nggak? Iya, ternyata kompak harus ya. Si biasanya segeseran kan bapak. Ya toh? Ibunya pencok, nanti bapaknya nggak apa-apa, cak lanang kok. Akhirnya nanti kalau bapaknya ini, tapi kalau saya punya, kenapa nggak kompak? Oke, tepuk tangan untuk